Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tema tentang pengertian hak asasi manusia. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 1 dari mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti dengan gelar MM. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Nama saya Daryono dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hak asasi manusia sudah menjadi bahasa sehari-hari sejak Perang Dunia Kedua, kemudian dibuat saat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan namanya DUHAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan tahun 1948. Hak setiap orang dilindungi lewat seperangkat peraturan hukum. Ini untuk menghindari segala bentuk pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang kezaliman. Banyak cendekiawan yang melacak asal mula konsep hak alamiah atau cikal bakal HAM pada pemerintahan Yunani dan Romawi kuno dalam literatur dan filsafat Yunani dan Roma. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam sejumlah peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Tab MPR nomor 17 /MPR /1998, yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Dan menurut pasal 1 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999, yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Beberapa pengertian hak asasi manusia yang dikemukakan oleh para tokoh atau yang terdapat dalam dokumen HAM yaitu: 1. Bapak John Locke sejak abad ke-17 di tahun 1600-an. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak. Karena manusia sebagai makhluk sosial, hak-hak itu akan berhadapan dengan hak orang lain. Oleh sebab itu, hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahir kewajiban, dan hak asasi semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan antara lain hak di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan menurut Bapak Kunjoro Purbapranoto pada tahun 1976, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifatnya suci. Dan untuk macam-macam hak asasi manusia yaitu: 1. Hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya seperti kebebasan bergerak, bebas menyampaikan pendapat, hingga bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. Dan nomor 2, hak asasi politik. Hak ini terkait dengan kehidupan berpolitik seseorang. Ini seperti hak untuk dipilih atau memilih, hak mendirikan partai politik atau ikut kegiatan pemerintah.
Ketiga, hak asasi hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah, hak mendapatkan perlakuan yang sama dan hukum dan pemerintah. Selain itu, hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. Keempat, hak asasi ekonomi. Hak ini maka tiap-tiap individu bisa terlibat dalam kegiatan perekonomian, bisa kegiatan jual beli, melaksanakan perjanjian kontrak, atau memiliki pekerjaan yang pantas. Kelima, hak asasi peradilan. Hak ini bagaimana tiap individu mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara pengadilan, hak mendapatkan pembelaan hukum dan pengadilan. Keenam, hak asasi sosial budaya ini terkait dengan kehidupan masyarakat, bisa mendapatkan pengajaran atau mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Untuk perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia terbagi dalam 2 periode. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Lahirnya hak asasi manusia pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran hak asasi manusia oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga muncul pergerakan-pergerakan yang membela HAM atau hak asasi manusia. Bapak Budi Utomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di Suara Kabar. Selain Budi Utomo, di tahun 1908 juga terdapat organisasi lain seperti Serikat Islam di tahun 1911, Indische Partij di tahun 1912, di Partai Komunis Indonesia di tahun 1920, ada Perhimpunan Indonesia di tahun 1925, dan Partai Nasional di Indonesia di tahun 1927, serta puncak peradaban pun terjadi dalam sidang PPU-PKI. Kedua, periode setelah kemerdekaan, yaitu di tahun 1945 sampai 1950. Pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Wacana HAM bisa dicirikan pada bidang sipil, politik, dan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan di periode 1950 sampai 1959 atau masa parlementer, masa ini adalah masa yang sangat kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal, yaitu kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Pada terdapat 5 indikator hak asasi manusia dalam masa ini, yaitu munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis, ada kontrol parlemen atas eksekutif, dan perdebatan hak asasi manusia secara bebas dan demokratis. Di tahun 1959 sampai 1966 atau demokrasi terpimpin, masa ini merupakan bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer yang dinilai sebagai produk Barat karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki cara sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup. Dan periode 1966 sampai 1998 atau Orde Baru sama halnya dengan Orde Lama. Orde Baru juga memandang
hak asasi manusia dan demokrasi sebagai produk barat yang individualisme dan bertentangan dengan bangsa Indonesia, terutama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih dulu ada dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara barat untuk memojokkan negara yang berkembang seperti Indonesia. Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan politik Orde Baru yang bersifat sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah. Periode pasca Orde Baru, berakhirnya kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru, demokrasi dan hak asasi manusia. Pada masa ini, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM, pengesahan UU tentang HAM, pembentukan kantor menteri negara urusan HAM yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pengesahan UU tentang pengadilan HAM. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yaitu: 1. Pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius di tahun 1982 sampai 1986. 3. Tragedi Talang Sari di tahun 1989. 4. Tragedi Rumah Godong Aceh di tahun 1989 sampai 1998. Kelimanya ada pembunuhan Marsinah di tahun 1993. Keenamnya tragedi Trisakti di tahun 1998. Ketujuhnya penculikan aktivis 97 atau 98 di tahun 1997 sampai 1998. Kedelapannya tragedi Semanggi di tahun 1998 sampai 1999 dan pembunuhan Munir di tahun 2004. Berikut adalah contoh untuk kasus pelanggaran HAM dan masih banyak lagi untuk pelanggaran HAM. Sekian untuk video dari saya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.